Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan, yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah, meninggikan, mengagungkan nama. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup bagi kami. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu lagi. Terpujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Kemurahan lebih dari hidup. Lebih dari. Amin. Bahwa lidah memuji kemurahan lebih dari itu. Kemurahan lebih dari itu. Lebih dari itu. Bahwa lidah memuji kemurahan lebih dari itu. Kemurahan amin. Lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bahwa lidah
lebih dari lebih dari lebih dari kekurangan kami bersyukur terima kasih kebajikanmu yang mengikuti kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur terima kasih Engkau baik sungguh baik sangat baik sangat baik tidak ada yang sepertimu tidak yang lain terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kami bersyukur terima kasih kemurahan di sepanjang umur hidup kami. Buat kebajikan-kebajikanmu yang kau nyatakan di setiap waktu dalam hidup kami. Peliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Rancanganmu ajaib.
Rancanganmu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah, ya Allah, mulialah namamu. Ya namamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Ajaiblah Engkau. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi di surga. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Yesus, Yesus, Yesus. Ajaib, ajaib Engkau.
Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya, Engkau yang berarti dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sebab tak ada yang sama seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Engkau yang ada di setiap musim hidup kami. Menyatakan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Bersama-Mu Tuhan, kami lakukan perkara yang besar bersama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di setiap musim hidup selalu ku lihat setiap-Mu melewati badai yang besar. Dengan-Mu dan cinta yang kagum di dalam setiap alam. Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah kehilangan. Jangan-Mu bertanda hidupku.
bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan berbanding bersamamu. Aku Kau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Di setiap musim hidup selalu kulihat setia melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga aku di dalam segala keadaan. Kau menjaga semua. Kau Tuhan yang pernah tanganmu menjaga hidupku. Amin. Bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan berbanding bersamamu. Aku bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbanding bersamamu. Aku bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbanding bersamamu. Aku dengan sayapmu, bukan terbanding bersamamu. Aku dengan sayapmu, bukan terbanding bersamamu. Aku bersamamu kami menang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang sudah menang, dan Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Suatu kami tidak mau lagi hidup di dalam perhambaan dosa. Sebab kami adalah orang-orang yang merdeka oleh karena kasih karunia. Waktu kami mau hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman. Hidup selaras dan berpadanan dengan firman. Sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati. Dan kami menikmati penggenapan janji-janji firman.
Sebab itu biarlah kami terus menjaga hati kami untuk rendah hati dan lemah lembut, untuk dapat terus diajar dan dibentuk oleh firman, oleh kuasa Roh. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Oh, Hengki nggak ada? Tidak ada, Mas. Oh, oke, oke. Oke, shalom semuanya. Pagi hari ini kita sudah meninggalkan Kidung Agung dan kita masuk di dalam kitab Yesaya. Nah, saya percaya sekali lagi 8 hari kita belajar Kidung Agung. Saya berdoa dan berharap hubungan kita dengan Tuhan semakin manis, digambarkan seperti hubungan Salomo dan Sulamit. Hidup kita menyukakan, menyenangkan Kristus sebagai mempelai laki-laki, dengan kita hidup berpadanan selaras dengan firman Tuhan, dan kita juga boleh menikmati kasih karunia, kemurahan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan yang kedua, juga hubungan suami istri juga boleh semakin romantis, semakin bahagia, saling mempraktekkan kasih masing-masing sesuai dengan porsi. Suami mengasihi istri, istri tunduk dan hormat kepada suami, bagaimanapun juga. Karena saya percaya, prinsip yang berkali-kali saya katakan, ketika kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Kasih nggak menuntut, kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Dan percayalah ketika kita memberi, ketika kita berkorban, kita akan sama-sama menerima. Yang penting sama-sama melakukan bagian. Jadi jangan ada tuntutan. Nah, hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Yesaya, bagian pertama, yaitu dari pasal yang pertama sampai 39. Tentu di dalam kitab Yesaya ini akan ada begitu banyak nubuatan, ada begitu banyak tulisan-tulisan sejarah, yang tentu sekali lagi kita bisa belajar banyak hal di dalamnya, dan melalui itu kita juga bisa semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu.
Dari telapak kaki sampai kepala, tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilu dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu, sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Nah, tentu berkali-kali juga saya harus ingatkan prinsip mendasar tentang firman Tuhan yang kita pegang, yaitu Alkitab, jadi Kejadian sampai Wahyu. Ada dua hal secara garis besar, yaitu yang pertama, hal-hal yang baik itu untuk kita contoh, untuk kita teladani, tetapi hal-hal yang tidak baik itu untuk menjadi peringatan bagi kita, untuk kita nggak lakukan. Nah, di perikop yang pertama ini, tentu ini ada menjadi sebuah peringatan bagi kita tentang apa yang Tuhan nyatakan bagi bangsa yang tidak setia itu. Nah, kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang berkali-kali melakukan hal tidak setia kepada Tuhan. Dan bukankah kita, orang yang ada di dalam Kristus itu juga disebut Israel rohani. Jelas perjalanan hidup kekristenan kita itu diawali ketika kita menerima kasih karunia Tuhan. Yaitu bagaimana seperti bangsa Israel yang tadinya diperbudak di tanah Mesir, di dalam perhambaan Mesir. Itu bicara tentang perhambaan dosa selama lebih kurang 400 tahun. Kemudian melewati satu momen yang disebut Paskah, yaitu bertepatan dengan tulah ke-10, semua anak sulung Mesir mati. Tetapi ketika bangsa Israel melakukan Paskah yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu mereka menyembelih anak domba dan kemudian menyaputkan darahnya di jenang pintu dan ambang pintu, yang tentu kalau kita hubungkan itu membentuk tanda salib. Dan malam hari itu bangsa Israel dilepaskan dari perhambaan Mesir. Nah, seharusnya ketika mereka dilepaskan dari perhambaan Mesir, mereka dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, yaitu bicara tentang hidup di dalam kasih karunia kelimpahan Tuhan. Tapi kita tahu kisahnya, karena ketegar tengkukan dan kebebalan dan kekeras kepalaan bangsa Israel, perjalanan yang harusnya hanya ditempuh beberapa hari, bahkan mungkin hanya beberapa minggu, tetapi akhirnya mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Sampai apa? Sampai semua generasi yang keluar dari tanah Mesir itu musnah, binasa. Nah, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, dipimpin oleh Yosua, generasi yang baru. Tapi kita juga membaca firman Tuhan katakan, hanya sampai pada generasi Yosua dan orang-orang yang seangkatan dengan Yosua, bangsa Israel itu bisa setia ikut kepada Tuhan. Tapi setelah Yosua dan orang-orang yang seangkatannya mati, firman Tuhan mencatat di kitab Hakim-Hakim, maka berkali-kali dan berkali-kali bangsa Israel meninggalkan Tuhan,
berbalik kepada penyembahan berhala dengan berbagai macam alasan dan situasi. Berkali-kali Tuhan menyatakan kasih setianya, memberikan pertolongan ketika mereka berseru-seru. Tapi ketika keadaan mulai lega lagi, balik lagi mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Teriak lagi, minta tolong sama Tuhan. Tuhan nyatakan kasih setianya. Tuhan lepaskan lagi berkali-kali. Sampai pada akhirnya, ujungnya, ketika kerajaan itu juga sampai terpecah menjadi dua, maka bangsa Israel, yang 10 suku kalau nggak salah, itu akhirnya ditawan oleh Asyur dan hilang sejarahnya. Dan kemudian Israel yang dua suku akhirnya ditawan di Babel selama 70 tahun dan baru keadaan mereka pulih di zaman Ezra, Nehemia. Tapi kemudian mereka juga kembali berbalik dari Tuhan dan akhirnya hilang, lenyap, gereja masuk di masa kegelapan. Maaf, maksudnya para teolog menyampaikan akhirnya ada masa di mana disebut masa kegelapan. 400 tahun benar-benar Tuhan berdiam diri dan Tuhan tidak lagi berkomunikasi karena kebebalan bangsa Israel. Sampai akhirnya lahirlah Yesus. Allah sendiri turun karena manusia yang berdosa, yang kecenderungan hati berdosa, bahkan Tuhan sudah memilih bangsa Israel, tapi tetap kecenderungan yang berdosa. Tetapi di dalam Kristus, keselamatan itu bukan hanya lagi jadi hak khusus bangsa Israel, tapi menjadi hak bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain dan itu sampai kepada kita. Dan pembelajarannya adalah jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Walaupun beberapa waktu yang lalu, bahkan di khotbah saya di akhir tahun kemarin, baik di ibadah 2, di ibadah 3, sempat saya singgung, jangan sampai kita ini jadi orang bebal di atas bebal. Kalau orang bebal, itu jelas mereka memang nggak mengakui adanya Tuhan, mereka nggak peduli tentang yang namanya Tuhan. Tetapi jangan sampai kita yang sudah mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu Paskah dalam hidup kita. Kita dilepaskan dari perhambaan dosa. Dan Tuhan mau memimpin kita masuk ke tanah Kanaan. Tapi jangan sampai kita akhirnya tertipu oleh iblis, sehingga kita mempunyai paradigma yang salah. Karena memang hari-hari ini kita bisa melihat ada begitu banyak potret kekristenan yang kacau balau karena paradigma yang salah. Contoh semalam di Komsel saya ingatkan lagi hal-hal yang mendasar. Kalau kita dikasih kertas putih dan dikasih pena, kemudian kita disuruh gambar gereja. Nah, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu akan gambar apa. Kalau saya ngomong silakan gambar gereja Bapak Ibu. Hampir sebagian besar orang Kristen yang saya kenal, mereka akan gambar gedung gereja, ada salibnya, atau mereka akan gambar semua aksesoris yang berkaitan dengan kekristenan. Sehingga dari situ pun saya sudah tahu ternyata ada begitu banyak orang Kristen yang fondasi kekristenannya, pengenalan akan Tuhan, itu benar-benar kacau. Karena bagi sebagian besar orang Kristen, gereja itu gedung. Sehingga yang harusnya kudus itu gedung. Makanya ada begitu banyak orang mengkuduskan gedung gereja, mensakralkan gedung gereja dengan seluruh perangkat yang ada di dalamnya. Bukan berarti saya mau menyalahkan, oh berarti gereja kalau gitu nggak kudus.
Gedung adalah gedung, itu barang yang mati. Alat musik itu alat yang mati yang nggak akan ada di surga, nggak akan masuk surga maksudnya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti terus kita juga kalau lagi beribadah jadi suka-suka. Bukan juga. Karena firman Tuhan katakan ketika kita berkumpul di dalam nama Tuhan, mau di gedung bentuk apapun. Seperti gedung gereja kita nggak ada bentuk gereja sama sekali. Percayalah firman Tuhan katakan ketika kita berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan saat itu kekudusan Tuhan memenuhi tempat itu. Nah itu yang harus kita pahami. Nah, waktu kita pergi keluar, ya gedung itu tetap jadilah gedung. Seperti itu. Nah, tapi kan ada begitu banyak orang Kristen mempunyai paradigma yang sama dengan, maaf, bahkan sama semua agama, mensakralkan tempat ibadah, gedung ibadahnya. Wah, ini tempat yang kudus. Dalam konsep pemahaman yang kurang tepat menurut saya. Sehingga ketika mereka mau masuk ke ruang ibadah, mereka harus menjaga hidup mereka kudus. Wah, seakan-akan kalau hanya di dalam gedung itu, mereka harus hidup kudus. Seperti kalau kita baca dulu di dalam konteks perjanjian lama. Yang boleh masuk ke kemah sembahyang, ke bait suci itu, memang hanya imam besar, 1 tahun 1 kali ke ruang maha kudus, dan hidupnya harus benar-benar kudus. Nggak ada cacat celah. Makanya dia harus membawa korban, persembahan, darah itu. Karena kalau enggak, mati. Nah, konsep paradigma perjanjian lama itu terbawa sampai perjanjian baru. Bagi banyak orang Kristen yang mempunyai paradigma yang salah. Sehingga yang dianggap kudus itu gedungnya. Padahal gereja itu siapa? Harusnya kalau kita ke depan disuruh gambar gereja, taruhlah foto kita Bapak Ibu. Karena kitalah gereja, kitalah bait roh Allah, kitalah yang harus kudus. Jadi bukan gedung gerejanya yang harus kudus, kitanya yang harus kudus. Dan itu di mana saja, kapan saja. Nah, dari fondasi saja ada begitu banyak orang Kristen yang saya temukan mempunyai fondasi yang salah. Sehingga mereka hanya berusaha hidup kudus kalau lagi masuk gedung gereja. Gedung yang kudus katanya. Tapi keluar dari gedung gereja, mereka seakan-akan nggak peduli tentang Tuhan. Nah, tapi sekali lagi berkaitan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dari fokus yang Tuhan berikan 3 tahun terakhir ini, dari kemurahan hati, bulan tahun lalu berbuah tetap, sampai tahun ini menabur dan menuai dengan sukacita. Ada banyak pengajaran yang sudah diajar. Saya berharap juga melalui Koran Deo, Bapak Ibu semakin mengerti dan memahami. Hidup kita inilah gereja yang harus kita jaga kekudusannya, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kapanpun, dimanapun. Nah, bicara kudus berkali-kali saya katakan itu bukan berarti sempurna. Kata kudus di dalam firman Tuhan itu hageos. Hageos itu apa? Berbeda, dibedakan, diasingkan. Artinya seperti Paulus ngomong kepada jemaat di Roma pasal 12, kita ini harus berbeda dengan orang dunia. Kita ini nggak sama memang. Ya, kalau orang dunia ngomong dosa itu biasa, bagi kita itu nggak biasa lagi. Nah, tapi kan sangat disayangkan potret kekristenan karena fondasi paradigmanya yang salah. Hidup kudusnya cuma 1,5 jam, 2 jam kalau lagi ibadah. Pakai topeng malaikat kudus semua. Nanti begitu keluar, wah sudah. Sama, bahkan kadang lebih parah. Nah, bagaimana orang akan bisa melihat Kristus dan Tuhan itu nyata dalam hidup kita kalau polanya masih seperti itu? Dan itulah yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu. Tegar tengkuk, keras kepala, bolak-balik tinggalin Tuhan. Nah, saya mendorong dan saya berdoa melalui Koran Deo,
Bapak Ibu semakin mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Tentu daging kita ini lemah, saya tahu. Karena Yesus aja ngomong, daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Semalam saya juga udah jelasin lagi di konsel, waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita memberi diri dibaptis, maka pada saat itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya, memang tanda orang dipenuhkan Roh Kudus itu berbahasa lidah, berbahasa roh. Tapi berkali-kali saya ingatkan, semalam juga saya ingatkan, nggak usah kejar berbahasa rohnya, bukan. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita gunanya supaya kita ini dituntun, dibawa, dimampukan hidup sesuai dengan firman. Jangan cuman sibuk kejar bahasa roh supaya kelihatan rohani, bukan. Jangan kalau di gereja, apalagi kalau di panggung, wah seperti hebat bahasa rohnya. Tapi begitu keluar dari gedung gereja, mulut yang sama maki-maki orang, menyebar kepahitan, mengumbar kemarahan. Nggak seperti itu. Yakobus katakan satu mata air itu nggak mungkin mengeluarkan air yang manis dan air yang pahit. Nggak mungkin. Jadi mari fokus hidup dituntun Roh Kudus yang membawa kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Ya supaya hidup kita ini jadi berkat. Bahkan di khotbah saya di Sabat untuk awal tahun, nanti di ibadah-ibadah yang lain juga akan saya sampaikan. Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, 3 bulan ini kan kita akan belajar mengenal, memahami, melakukan, dan menghidupi kehendak Bapa. Dan itu hal yang serius. Kalau sampai kita nggak melakukan kehendak Bapa, kita nggak dikenal oleh Tuhan. Walaupun kau hebat dalam pelayanan, bisa usir setan, bisa menyembuhkan orang, ayat itu katakan. Tuhan katakan, aku nggak kenal engkau. Nah, tapi seharusnya kita melakukan kehendak Bapa sehingga kita hidup dalam kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Hidup penuh damai sejahtera, hidup penuh dengan sukacita, hidup dalam kebenaran, hidup mengalami kuasa Tuhan. Kapan itu? Sekarang, bukan nanti. Kalau urusan mati masuk surga karena percaya Yesus, iya, itu iya. Tapi kan Tuhan mau selama kita hidup di dalam dunia ini, kita menikmati kerajaan surga, kita sebagai duta kerajaan surga, kita menghadirkan kerajaan surga dimanapun kita ada. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya orang melihat Kristus dalam hidup kita. Nah, jadi pagi hari ini melalui perikop pertama dari Yesaya pasal 1 ini, mari Tuhan ingatkan kita, jangan sampai kekristenan kita jadi seperti Israel jasmani. Jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Nanti kalau giliran punya masalah karena perbuatan dosanya sebagai akibat, teriak, Tuhan tolong, Tuhan ampun. Ya, di dalam Kristus pengampunan itu unlimited, saya katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, betul. Tapi bukan itu tujuan Tuhan menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib menebus hidup kita, bukan. Bukan seperti pandangan orang dunia yang tanpa sadar itu yang dijalani orang Kristen. Enak ya kalian orang Kristennya, buat aja dosa suka-suka, toh nanti diampuni juga, mati masuk surga juga. Tuhan juga nggak mau kita jadi orang seperti perjanjian lama, Taurat, takut ini, takut itu. Karena di dalam Kristus ada kemerdekaan, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi bukan kemerdekaan untuk lagi melakukan dosa. Nah, itu yang dipahami pelan-pelan. Nah, dalam kitab Yesaya nanti kita akan banyak belajar gambaran-gambaran tentang Israel, bahkan nubuatan-nubuatan. Dan saya berdoa sekali lagi, kekristenan kita mempunyai fondasi yang benar, Bapak Ibu. Sehingga kita benar-benar menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Nggak ada intimidasi, nggak ada ketakutan. Tapi kita benar-benar mengalami kemerdekaan dan kita hidup menikmati kerajaan surga itu.
menikmati damai sejahtera, nggak ditentukan lagi uang banyak atau enggak. Engkau hidup dalam sukacita, nggak ditentukan lagi keadaan lagi baik atau enggak baik. Engkau hidup dalam kebenaran dan bukan dalam pembenaran dirimu sendiri. Terus engkau mengalami kuasa Tuhan. Ada kasih karunia, ada kemurahan, ada kemudahan, ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita dalam segala keadaan kita. Dalam segala keadaan kita itu bukan berarti keadaan kita harus jadi baik semua. Enggak, Bapak Ibu, baik menurut ukuran dunia. Enggak. Berkali-kali saya katakan, seperti apa yang Ibu Ciacia hari ini, dia mengalami kebenaran itu, dia mengalami damai sejahtera itu, dia mengalami sukacita itu, dia mengalami kuasa Tuhan. Dalam kondisi kita lihat aja terbaring tuh, infus lagi terpasang. Tapi ketika kita berbeda dengan orang dunia, kondisi seperti apa yang di Ibu Cica alami, mungkin orang akan mengeluh, akan kecewa, akan marah dengan Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana hidup Ibu Cica beda, dia jadi berkat bagi orang. Apalagi kita yang keadaannya jauh lebih baik dari Ibu Cica. Kalau kita masih hanya memikirkan diri sendiri, egois, wow, terlalu Bapak Ibu. Tapi mari saya berdoa sekali lagi, mari hidup kekristenan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah, bukan berarti terus hidup kita jadi susah. Waduh, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nggak, Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam kebenaran, hati kita itu penuh damai sejahtera. Hidup kita itu penuh dengan sukacita. Hidup kita penuh dengan kebenaran. Hidup kita mengalami kuasa Tuhan. Jangan mau lagi tertipu oleh iblis, Bapak Ibu. Mengejar hal-hal yang fana. Kekristenan yang hanya 1-2 jam di gedung gereja. Tapi jadilah Kristen, pengikut Kristus. Peniru Kristus, kata asli pengikut itu. Niru apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Jadi itu di perikop pertama Bapak Ibu ya. Saya bacakan secara cepat. Ayat berikutnya, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ayat berikutnya nanti Bapak Ibu baca ya. Tapi poinnya adalah bertobat itu lebih baik daripada korban persembahan. Jangan pernah berpikir dengan engkau memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan bisa engkau suap, Tuhan bisa engkau songgok. Enggak. Tuhan lebih menantikan pertobatan. Apa itu pertobatan? Metanoia. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan hidup dalam kebenaran. Bukakan berkali-kali saya katakan, Efesus pasal 2, ayat 8-9, jangan pernah lupa ayat 10. Kita ini diselamatkan untuk berbuat baik. Bukan diselamatkan, wah aku nanti mati masuk surga karena percaya Yesus, habis itu suka-suka. Enggak, Bapak Ibu. Kita ini diselamatkan untuk berbuat baik. Makanya berkali-kali saya selalu ingatkan 3 ciri-ciri manusia baru dalam Kristus. Yang pertama itu suka menyembah, karena kita makhluk penyembah. Yang kedua, suka firman Tuhan, karena itu makanan pokok utama kita. Yang ketiga, suka berbuat baik,
karena itu sifat alamiah kita. Jadi kalau ada orang yang susah nyembah Tuhan, nggak suka firman, apalagi berbuat baik, dipertanyakan kekristenannya Bapak Ibu. Jangan-jangan dia hanya sekedar beragama Kristen. Tapi mari hari ini kita bukan hanya sekedar beragama Kristen, tapi kita benar-benar jadi Kristen. Bukan kita yang mengatakan diri kita Kristen, tapi orang akan menilai kita Kristen. Bukankah Kristen itu seperti itu awalnya? Bukan pengikut Kristus yang teriak kemana-mana, oh kami Kristen loh, kami Kristen loh, kami Kristen. Enggak. Justru orang-orang di Antioquia melihat hidup yang berbeda dari murid-murid Kristus. Sehingga mereka disebut Kristen, pengikut Kristus, peniru Kristus. Nah harusnya kekristenan kita seperti itu. Bukan karena kita beragama Kristen dan punya KTP, tunjukin kamu agamanya apa Kristen. Enggak. Tapi harusnya orang melihat gaya hidup kita. Baru mereka ngomong, ini Kristen nih. Ini Kristen nih. Karena kita hidup mengikuti Kristus. Dalam keadaan menderita, Petrus katakan ketika dicaci maki, enggak membalas dengan caci maki. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita terus untuk firman, untuk kita praktek dan selaras dengan firman Tuhan. Oke, karena waktu, saya nggak akan habis-habis, tapi saya percaya sepanjang kitab Yesaya, kita akan banyak belajar bagaimana hidup kekristenan kita. Oke, saya serahkan kembali kepada Joni. Oh, Pak Yoseng doa ya. Oke, silakan. Baik, mari kita eh, bersepakat berdoa bersama pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami sharingkan pada pagi hari ini, bahwa Engkau Tuhan, sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap menganugerahkan keselamatan buat kami ya Bapa. Ajari kami untuk selalu setia dengan janji-janji-Mu. Ajari kami juga untuk hidup kudus dimanapun dan kapan saja kami berada ya Bapa. Ajari kami untuk hidup berbeda dengan dunia ini, tidak serupa dengan dunia ini ya Bapa. Ajari kami juga untuk setia melakukan kehendak-Mu, hidup di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Hidup dengan sukacita, hidup ada damai sejahtera, hidup tidak tergantung kepada apa yang kami peroleh ya Bapa. Hidup tidak tergantung kepada pengha- pengharapan dan kepada ekspektasi hidup kami ya Bapa. Tapi kami selalu mau bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan hidup kami juga boleh mengalami kuasa Tuhan yang Kau terus jalankan, nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapak, terima kasih untuk Pak Heri yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus berkati ya Pak Heri, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dia lakukan ya Bapak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini kurang sehat. Kami berdoa juga untuk Ibu Dorcas yang sebentar lagi akan mempersiapkan untuk menjalani operasi untuk pemasangan eh, untuk pemasangan infus ya Bapak, supaya proses kemoterapi boleh berjalan terus ya Bapak. Kami percaya ada kuasa Tuhan. Kami percaya ada bilur-bilur Tuhan yang boleh memulihkan kesehatannya ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga bersyukur untuk saudara kami terus yang boleh menjadi saksi dimanapun dia berada. Dia boleh menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami bersyukur karena banyak orang yang boleh melihat bagaimana Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang sungguh bekerja di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa juga untuk Ibu Mirianti yang kurang sehat ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang menjamah sakit penyakitnya, jadilah sembuh dan jadilah tahir ya Bapa. Kami juga mau berdoa juga untuk Ibu Julastri, eh, anak dari keluarga dari Ibu Mirianti yang saat ini juga menjalani proses kemoterapi. Tuhan, Engkau jamah sakit penyakitnya, Engkau bekerja di dalam segala sesuatu, baik itu medis, baik itu eh, jiwanya ya Bapa. Engkau terus jamahnya ya Bapa, supaya
dia terus boleh percaya dan dia boleh menaruhkan pengharapannya hanya kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu memegang negara kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa juga untuk proses pemilihan kepala daerah yang saat ini masih dalam proses eh, banding dan maupun dalam proses untuk memperoleh pemimpin yang baru. Hambamu berdoa ya Bapa supaya tetap kondisi negara kami ini tetap aman, kondisi negara kami ini tetap stabil ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin yang telah Engkau pilih, biarlah boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan didasari takut akan Tuhan, dan kami juga sebagai orang-orang percaya yang boleh hadir di dalam negara kami, biar kami boleh mengambil bagian, kami boleh menjadi saksimu ya Bapak di tengah-tengah bangsa dan negara ini, dan kami boleh menunjukkan bagaimana kasih Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi di dalam eh, negara kami ini ya Bapak. Bapak di surga, terima kasih untuk semua kami yang boleh hadir di tempat ini. Tuhan berkati kami, pekerjaan kami, berkati juga keluarga kami, berkati juga pelayanan kami ya Bapak. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat hari ini, dan biarlah bahwa kami terus bertumbuh di dalam mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin selaras dengan firman-Mu, selaras dengan kehendak-Mu, dan kami menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia yang jahat ini, sehingga melalui hidup setiap kami, orang melihat Engkau secara nyata, dan mereka berbalik dan bertobat, dan mereka mengenal Engkau melalui hidup kami. Tuhan, aku berdoa, berkati setiap kami yang ada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan firman-Mu di hati setiap kami, untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami, di dalam setiap bisnis usaha pekerjaan pelayanan kami, Kau sertai, sehingga Engkau dipermuliakan dalam segala hal. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Apa kabar Ibu Ciacia? Baik, sudah selesai. Puji Oh, udah Tuhan.